Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan saya Santi selaku host podcast pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi generasi muda, yaitu pendidikan politik bagi pemilih pemula dari sudut pandang generasi muda. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan. Namun, masih banyak yang merasa bahwa politik itu rumit, jauh, dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya pendidikan politik itu, kenapa penting, dan bagaimana generasi muda bisa ikut serta aktif secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dan spesialnya hari ini kita akan membahas hal tersebut ditemani oleh dua orang Yune Bojonegoro. Halo, selamat datang. Halo kakak. Bisa kenalan dulu nggak nih? Namanya siapa, terus asalnya dari mana, dan juga aktivitasnya apa. Terus bisa diceritain nggak nih ke teman pemilih Yune itu apa? Sekalian angkatan Yune dari angkatan berapa? Ayo, silakan kenalan. Kenalkan, nama saya Nafila Azahra dari Kange Yune Bojonegoro sebagai Yune Bojonegoro. Perkenalkan, saya Yune Zahra dari Kange Yune Bojonegoro sebagai Yune Wakil 1 Bojonegoro tahun 2025. Kami dari angkatan tahun 2025 Kange Yune. Bener banget. Jadi buat kalian yang masih belum tahu apa itu Yune, Yune itu adalah panggilan untuk seorang perempuan khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Nah, dari Yune itu dipasangkanlah ke Kange ya Fil ya. Iya. Jadi duta wisata Kange Yune. Jadi kita tambah Kange Yune Bojonegoro gitu. Ya, seperti di daerah lain mungkin ada sebutan Abang None, ada Guyu Ada Guyu Jombang, betul dan banget, lain-lain gitu sih. Oke, baik. Sebagai pembuka nih, dari sudut pandang generasi muda, bagaimana kalian memaknai pendidikan politik khususnya dalam konteks pemilih pemula? Boleh dari Zahra dulu atau boleh dari Vila dulu? Jadi pendidikan politik untuk pemilih pemula itu penting ya, khususnya untuk generasi muda saat ini. Terutama Gen Z, dan politik menurut aku itu proses di mana kita belajar, kita mengenali hak dan kewajiban kita, dan juga bagaimana untuk di masa depan kita memilih seorang pemimpin itu. Bener banget udah yang disebutin Vila tadi. Dengan kita belajar politik itu kita akan belajar tentang hak dan kewajiban untuk manusia. Sama kita belajar tentang bagaimana sih caranya berpikir kritis dan memilih pemimpin yang baik itu apa aja syarat-syaratnya atau yang perlu kita pahami untuk memilih seorang pemimpin yang dapat menjadi contoh yang baik dalam sebuah pimpinan. Oke, baik. Luar biasa sekali jawabannya. Ngomong-ngomong nih, sebagai duta pariwisata tentu dekat dengan isu kepemudaan. Bagaimana pandangan kalian terkait pentingnya generasi muda untuk mulai peduli terhadap politik sejak dini? Menurut aku generasi muda itu penting banget untuk paham politik sejak dini. Dengan mereka paham politik sejak dini itu akan menambah nilai atau minat mereka dalam berdemokrasi, Kak. Jadi kan di negara kita ini kan demokrasi ya. Jadi Iya. mereka akan lebih paham demokrasi itu caranya seperti apa, di demokrasi itu bagaimana. Nah, dari situ akan terbentuk tatanan pola pikir yang kritis dan anak muda yang berkarakter gitu sih. Iya, yang tidak apatis tentunya ya. Yang betul, yang tidak Betul apatis. sekali. Dan juga seperti yang kita tahu, demokrasi itu udah kita terapin ya. Iya, betul Terutama banget. di lingkungan sekolah, anak-anak Gen Z ini udah diterapin banget Bener-bener. seperti OSIS gitu. Ketua kelas. Ketua kelas Betul gitu. banget sih. Di mana ada organisasi, di situ ada demokrasi. Demokrasi, betul. Mungkin juga demokrasi sudah diterapkan pada acara Yune ya. Pastinya, Iya, Kak. pastinya. Pastinya kita dalam lingkup kita juga
Contohnya kayak kita tuh ngevote ya Fil ya, Iya kayak bener kita banget. ngevote misalnya kita membutuhkan suatu keputusan, kita nggak bisa langsung membuat keputusan itu, "Oh kita mau ini," gitu. Kita harus Iya. mendengarkan dari semua pihak yang pernah terlibat. Jadi Oke. mungkin saran-sarannya dulu itu seperti apa, jadi kita belajar dari kesalahan juga kan ya, gitu sih. Iya, betul. Jadi teman memilih demokrasi ini tidak hanya dalam kehidupan politik ya, tetapi juga dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebagai duta pariwisata yang juga bagian dari generasi muda, menurut kalian apa aja tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh para pemilih pemula? Untuk tantangannya menurut aku itu adalah mereka itu sekarang kan teknologi kan udah semakin canggih dan berkembang pesat ya, Kak, ya. Iya, Jadi semua informasi itu hanya dapat diakses dalam satu genggaman tangan aja. Nah, dari situ mereka dapat gimana nih mereka tuh bisa memilih dan memilah informasi yang baik mereka terima atau yang nggak perlu mereka terima. Dari situ mereka harus bisa mengolah pola pikir mereka yang kira-kiranya aku setuju sama pendapat ini atau yang sekiranya aku kurang setuju sama pendapat ini dan tidak arogan dan menggiring opini untuk menuju pendapat ini, itu kembali ke pola pikir mereka masing-masing dalam tentunya dalam bersosial media. Jadi kan kita apalagi generasi muda tidak bisa dipungkiri lagi pastinya semuanya 24 jam mhm, bermain sosial media. Mungkin Betul salah sekali. satunya TikTok, IG gitu ya, Phil ya. Iya bener iya, sekali. Mm-mm. Dan juga aku mau menambahin nih Zahra. Sekarang kan kita hampir tiap hari ya Mm-mm. megangin HP. Bener banget. Kita scroll IG, scroll Mm-mm. TikTok. Nah, di Betul, situ kita dapat informasi nih. betul, Nah, tapi kita nggak bisa nyimpulin satu itu doang. Kita betul, harus betul, cari betul, informasi lainnya. betul, Kita harus cari sumber-sumber dari yang lain. betul, Nah, dari situ baru kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan dari berita-berita tersebut. Jadi kita betul nggak sih, boleh langsung, ih nemu nih video ini, share-share gitu. betul Kita sih, nggak boleh betul. ya. Kita harus menyaring informasi yang mana yang benar, yang mana Mana yang yang salah, salah betul. gitu. Aku setuju sih. iya betul betul. Iya, tentunya sebagai Yuni kan pasti kan aktif dan akrab dengan media sosial. Kita aja Mm-mm. orang biasa kan main media sosial mulu, apalagi Yuni kan. Iya. Bagaimana Anda, kalian berdua melihat pengaruh media sosial terhadap tingkat pemahaman politik di kalangan generasi muda? Menurut aku untuk pengaruh media sosial dalam pemahaman politik terutama buat Gen Z Mmm, atau generasi muda, itu sih pengaruhnya sangat besar ya, Kak, ya. Karena dalam media sosial itu misalnya kayak dalam hal kampanye, sekarang kampanye aja bisa dilakukan dalam video TikTok atau reels IG. iya, Dari situ kita bisa lihat semua pendapat orang hanya dengan satu komentar. iya, Di kolom komentar itu misalnya kita kan kalau di kampanye kan kita kayak rame nih. iya, Kalau dari medsos sekali buka kolom komentar semuanya udah langsung kelihatan. Oh, iya, pendapat orang A, B, C, D gitu. betul betul. Mhm, Iya bener banget yang diucapkan Zahra mhm, tadi. Media sosial tuh penting banget ya. Apalagi yang berisi konten-konten politik. Nah, betul. itu konten-konten politik itu kita usahakan kita cari dengan sumber yang pasti Betul. dan tentunya kita cari ilmu yang benar-benar Betul sih. bisa kita terapkan di kehidupan gitu. Dan juga di mana kita menemukan konten politik, kita usahakan, kita maksimalkan, kita pahami, tentunya untuk generasi muda karena generasi muda ini mudah apa ya? Tergiring Mudah opini, iya Iya, bener banget, Kak. Kalau ada berita ini, kita bisa nyimpulin ini. betul Padahal sebenarnya kita betul. juga perlu buat mahamin apa itu sih politik tuh Mhm. apa iya. gitu. Iya betul banget. Nah nih, mungkin teman-teman pemilih masih ada yang bingung nih, biar nggak salah arah dalam bermedia sosial, gimana cara menyaring informasi politik di media sosial? Kalau tips dari aku nih, menyaring informasi politik dalam media sosial, yang pertama kita harus lihat akunnya yang mengupload. Bener Iya banget. betul. Akunnya yang mengupload itu apakah akun terverifikasi atau cuman akun abal-abal yang mau menggiring opini sesaat, jadi Iya, orang-orangnya tuh dibuat FOMO gitu, Kak, iya, dibuat FOMO. Sebenarnya FOMO itu bagus kalau FOMO-nya positif. Kalau FOMO-nya negatif, menggiring opininya yang ibaratnya
mencemarkan nama baik. Nah, itu kan nggak boleh ya, Fil, Iya, nggak ya, boleh kayak gitu banget. sih. Jadi tips aku pertama lihat sumbernya dari manapun itu, baik dari Instagram akunnya atau dari website itu nama ini domainnya apa, itu tetap harus kita make sure lagi sih. Iya. Iya, bener banget yang diungkapin Zahra itu, kita pentingnya ya pertama kita cari apakah itu akun resmi, Betul. apakah itu websitenya resmi Resmi, dari pemerintah, dari instansi yang lain. sama kayak tanggal uploadnya itu apakah Iya, udah Iya. berita lama iya, digoreng bener lagi banget. apa Betul, gimana Masih betul. relevan gitu. gak tuh beritanya gitu. Betul, betul. Terus kita usahain seperti kita cari informasi dari akunnya pemerintah gitu ya. Instagramnya kan sekarang Lebih baik udah di ada situ, kan ya. Iya. Jadi kita bisa cari informasi dari website resminya dan juga Betul. berita-berita yang relevan terbaru gitu Betul Kak. sih. Iya, jadi jangan asal telan Terima. bulat-bulat aja ya teman Betul. pemilih karena banyak Bener nih guys. oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa kalau kita tidak mengecek secara seksama. Nah, menurut kalian nih, seberapa penting peran sekolah atau perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula? Untuk peran perguruan tinggi atau sekolah itu menurut aku penting banget, Kak, karena di dalamnya itu bakal terorganisir, bakal terbukalah pengertian politik satu demi satu. Jadi mereka mungkin dalam sekolah atau dalam perguruan tingginya Bener. ikut organisasi, mereka mengurus suatu event atau mereka melakukan suatu pemilihan. Misalnya kalau di dalam mahasiswa itu ketua BEM, kalau dalam sekolah Ketua ketua OSIS. OSIS. Nah, itu kan sudah ada pengertian sedikit banyak tentang politik. Nah, mungkin dari sana generasi muda yang masih kurang paham tentang politik, apa itu demokrasi, gimana cara menjalankannya, memilih pemimpin yang baik. Mungkin dari situ peran perguruan tinggi sama sekolah itu penting banget. Dalam secara tidak langsung mereka udah bisa belajar gimana mahamin politik dengan gampang. Iya. Menurut aku sih gitu. Dan juga aku pengen nambahin dari Zahra tadi, peran sekolah dan juga lingkungan sekolah itu ya terutama penting banget. Kalau dari Zahra tadi lingkungan kuliah ya, Perguruan perguruan tinggi, tinggi heeh, gitu. betul banget. Kalau dari aku mungkin lingkungan sekolah. Mhm. Di sekolahku sendiri tuh ada OSIS, ada MPK. Di situ terbentuklah ruang lingkup untuk berdemokrasi Betul banget antar sih. siswa gitu ya. Di situ kita bisa belajar bagaimana caranya kita berdemokrasi dengan baik, Betul. mengungkapkan pendapat, Betul, betul, betul. dan juga di situ bisa menambah wawasan kita ya, Ya, tentunya. tentang politik ya, Phil ya. Iya, bener banget. Di situ kita bisa belajar, kita bisa membuat ruang lingkup terbuka untuk saling mengungkapkan pendapat Heeh. kita gitu, Kak. Mendengarkan visi misi, tentunya kan para pemimpin pasti akan Iya. menyebutkan visi Iya, bener banget. misinya. Sebenarnya Itu itu jadi pola pikir kita buat mencerna visi misi yang paling paling baik untuk Iya. kita benar. pilih sih gitu. Sebenarnya sekolah dan juga perguruan tinggi itu adalah lingkup kecil organisasi dari, misalnya kalau di pemerintah itu kan sistemnya pemerintahan ya. Pemerintahan Kalau besar di gitu. iya besar gitu lingkupnya. Kalau di sekolah sendiri itu Kak lingkupnya ada OSIS gitu. Terus kalau Iya. di kuliah ada BEM Ada gitu. BEM, Sebenarnya ada itu Hima. representasi yang lebih kecil lagi gitu. Betul. Betul. Tapi jangan lupa kita harus mengikuti doktrin-doktrin yang positif Bener ya. banget. Itu nomor satu sih untuk Iya. doktrin positif dan nggak polarisasi itu. Bener banget. Iya. Sebagai duta wisata nih yang juga dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda ya, kan kalian juga bagian dari generasi muda nih. Menurut kalian kegiatan apa nih yang efektif untuk membantu menyosialisasikan pendidikan pemilih kepada publik? Oh, kalau dari aku ya Kak, Iya. karena sekarang eranya udah era digital ya. Kalau dari aku tuh pengennya tuh ada konten gitu, Kak. Karena sekarang kita 24 jam gitu pegang HP ya. Betul. Kita pegang media sosial, kita scroll TikTok, kita scroll IG. Di situ kita bisa nambahin nih konten edukatif gitu. Tentunya kontennya bermanfaat dan juga berisi hal-hal positif untuk generasi muda yang akan datang juga. Aku setuju sih sama Villa. Jadi dengan memanfaatkan media digital, tentunya digitalisasi, kita itu bisa membuat konten-konten yang positif. Tentunya kita jadi dengan konten positif itu kita bisa menimbun konten-konten yang negatif yang sekiranya itu nggak perlu naik dan Iya. nggak perlu
terlihat Iya, di apa, tidak di perlu homepage ya, disebarluaskan, kita Jadi bisa kita ganti lagi. tenggelamkan dengan konten positif itu, kita buat, sekreatif mungkin Semenarik mungkin. dalam waktu 5 detik itu orang udah bisa kita tahan buat nonton sampai selesai, itu udah Iya, keren bener sih. banget. Atau bahasa sekarangnya positive vibes only. Oh, bener banget sih, Vibes bener banget. only. Oke, sebagai duta wisata yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, menurut kalian, bagaimana pendekatan pendidikan pemilih yang paling efektif agar lebih mengena, serta bagaimana cara, mendorong masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas serta berperan aktif? Kalau menurut aku sih untuk mendorong masyarakat dan membuat masyarakat itu menjadi pemilih yang aktif apa ya, atau tidak golput ya Kak ya, Iya. kita tuh melakukan sosialisasi. Namun sosialisasi itu tentunya banyak banget halangannya, mungkin kayak Mmm, di kendala transportasi, Bener. terus lokasinya juga kurang bisa dijangkau. Jadi iya. kita harus berkorban untuk bisa ibaratnya, menempuh jarak untuk bisa sampai ke tempat yang ingin kita sosialisasikan dan memberikan ilmu tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan mendengarkan visi-visi mereka. Dan dari situ tentunya kita juga ngomong kayak, kalau kalian golput itu bukan suatu suatu permasalahan selesai. Jadi mungkin Iya, kalian benar. tidak mau, karena kalian tidak mau berpikir secara kritis, jadi kalian, "Ah, aku golput aja nih, mungkin suaraku juga nggak didengar." Enggak, karena satu suara itu pengaruh banget menurut aku. Iya, betul. Oke, aku mau menambahin dari Zahra juga Mhm, ya. Dari Zahra tadi kendalanya transportasi, betul, akses yang mobilisasi, lain gitu. betul Mungkin dari zaman sekarang kita bisa akalin lagi, Kak. betul, Kita pakai konten tadi ya, yang udah heeh, kita Iya. pakai konten senggol tadi, tadi, konten-konten edukatif. Itu kita bisa sebarluaskan, mungkin dari jejaring antar sekolah kita bisa saling share link, membuat konten-konten gitu, kita bisa sharing, share-share, berbagi edukasi yang lain gitu, betul Kak. sih. Oke. Dalam lingkup kegiatan, duta wisata, kira-kira nih nilai-nilai demokrasi apa aja yang udah diterapin? Jika sudah banyak yang diterapkan, bisa diceritain nggak contohnya seperti apa ke teman pemilih? Untuk contoh hal demokrasi yang udah kita terapin dalam lingkup Duta Wisata Kangeyune Bojonegoro, aku mau nyebutin salah satu contohnya aja. Jadi kita kan angkatan 25, setiap angkatan itu ada Iya, ketua ketuanya. angkatannya, Namanya Ketua ketua R ketua RT sama, Oh, jadi kayak ada Pak RT sama Bu Bu RT RT gitu. gitu. oh, Jadi kita memilihnya itu dengan cara Voting. voting, Kak. Iya, Jadi setelah kita menjabat, kita tahu kita menjadi 30 finalis Kangeyune Bojonegoro. benar. Langsung juga setelah itu kita, maksudnya Mencari langsung ya. calon ya, Jadi setelah kita diumumin itu, hal kedua yang kita lakukan adalah mencari calon calon. ketua. Jadi itu mmm, langsung. Jadi karena nggak mungkin kita mau berjalan angkatan ini tanpa Tanpa ada seorang koordinator ya? bener banget. koordinator, pemimpin yang bakal ngarahin kita, dan kita pastinya dari situ kita kan udah langsung tahu teman-teman kita nih, ininya, kelebihan, kekurangannya apa. Jadi dari situ mereka bisa menggunakan hak suara mereka untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka gitu. Bener. Oke. Dari aku nih ya Zahra, karena di Kangeyune tuh ada nominasi juara Kangeyune favorit. Heeh, Benar. Oh, Nah, dari sini kita juga bisa ngutarain pendapat kita betul. lewat apa namanya? Send a message gitu, Send a message untuk lewat voting gitu ya, bener. Vil, heeh. Satu Tapi postingan yang mau kita vote dari salah oh, satu finalis. Nah, itu juga ya termasuk. nanti ada linknya sendiri lah gitu. Betul. Dari situ mungkin sama panitia udah diolah lagi Mhm, informasinya, setelah mendapatkan hasil baru mereka utarakan gitu. Nah, dari betul. situ termasuk salah satu caranya. Ya, jadi langsung keluar yang juara favorit dari vote yang udah di-share tadi, gitu. oke. Jadi teman pemilih mirip-mirip kalau di sekolah nih kayak ketua kelas dan juga kalau di kampus itu kayak Bener, komting. Betul. bener banget. Iya.
Oke, jadi kalau kalian udah ada experience belum nih dalam memilih kira-kira seperti apa? Kalau dari aku sih belum pernah ya, Kak, karena pada saat itu aku masih belum cukup umur dan belum dapat surat panggilan, gitu. Oke, baik. Kalau Zara? Kalau aku udah sempat milih itu 2 kali, pemilu sama pilkada. Buat kamu, Fil, nanti kamu kalau udah bisa memberikan hak suara kamu, Oke. itu kayak aku pertama kali memberikan hak suara aku, itu bener-bener feel-nya itu rasanya first time banget. Jadi buka surat coblos itu kan gede banget ya. Itu kamu harus bener-bener kayak kamu harus milih yang mana nih gitu. Kamu harus Oke. ini apa namanya darurat baca kamu tuh harus kamu tekenin lagi. Jadi Oke. kamu baca satu-satu gitu. Kamu harus bangun pagi-pagi untuk datang ke tempat pemungutan suara sesuai domisili kamu sama jangan lupa bawa KTP sih. Tuh. Oke, makasih informasinya Zahra. Oke, teman pemilih, jadi itu tips and triknya ya, datang pagi biar nggak ngantri. Betul. Oke. Harapan kalian sebagai Yune untuk pemilih pemula ke depannya seperti apa? Tentu saja harapan kita untuk pemilih pemula generasi muda tentunya kita berharap kalian semakin bijak dalam memilih, semakin bijak dalam memilah-milih informasi, dan juga kita harap kalian lebih menelusuri lagi siapakah calon yang ingin kalian coblos nanti. Bener banget yang udah disebutin Villa tadi, banyak-banyak membaca informasi, jangan mau tenggelam sama zaman. Jadi kalian harus lebih update kalau bisa kalian lebih maju dari zaman tersebut. Jadi menurut aku sih kalian itu bakal jadi penggerak utama untuk suatu politik yang akan datang. Jadi kenapa enggak kalian belajar dari sekarang buat masa depan bangsa yang lebih cerah, kalau aku sih gitu. Betul banget. Jadi gitu ya teman pemilih, karena politik itu pasti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan berimpact pada kehidupan kita. Maka dari itu kita harus lihat visi misinya, habis itu track record dari pasangan calon dan juga prestasinya. Nah, terakhir nih apa pesan singkat dari kalian untuk pemilih pemula? Pesen aku buat generasi muda, jangan jadi generasi muda yang apatis, jadilah generasi muda yang kritis. Dan juga pesan aku buat generasi muda, semoga podcast kita ini bisa membantu kalian untuk demokrasi, Amin. lebih bijak dalam berdemokrasi dan juga mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Betul. Terima kasih banyak atas obrolan yang sangat insightful hari ini dan juga sangat menarik ya. Semoga podcast ini dapat membantu teman-teman pemilih pemula untuk lebih siap dan lebih bijak dalam menghadapi proses demokrasi. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten edukatif dari KPU Kabupaten Bojonegoro. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you! Bye-bye. Bye.